sama aja surat kuasa kayak biasa, tapi dia ada spesifik mewakilinya untuk apa gitu bahasa sederhana. Nah, dalam perdata surat kuasa itu dia merupakan syarat ya, syarat formil. Ingat ya, syarat formil. Jadi kalau surat kuasa tidak sah ya, gugatan atau kalau misalnya dalam kondisi ini penggugat ya, maka gugatan berpotensi DNO gitu ya, karena pengacaranya tidak punya legal standing gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak sih data-data yang di dalam surat kuasa itu berbeda, misalnya nomor perkara gitu ya, atau namanya, atau jenis perkaranya. Nah, kemudian apakah satu surat kuasa itu untuk satu perkara saja gitu ya? Nah, secara teori dan praktik, surat kuasa itu sebaiknya bersifat khusus, bukan umum. Jadi dalam artian satu perkara ya satu surat kuasa gitu ya. Itu surat kuasa yang ideal. Artinya harus disebutkan apa sih jenis perkaranya, siapa sih pihak lawannya, apa sih objek sengketanya, dan bila perlu nomor perkara gitu ya, gitu. Jadi surat kuasa ini dia ibarat tadi kan kayak SIM, kayak driving license, atau kayak boarding pass gitu ya. Nah, kalau kita mau boarding pass gitu ya, tanggal keberangkatannya salah, bisa nggak masuk ke dalam gate airlines? Kan nggak bisa. Atau nama penumpangnya salah, atau data-data di dalam tiket pesawat itu keliru, kan nggak bisa melakukan boarding pass kan kita gitu ya. Nah, kalau PRG ada kasus kuasa XPM itu bisa. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, sebenarnya itu memang ya, itu hal yang sifatnya administratif ya. Memang sifatnya itu hal-hal yang administratif, bisa ditoleransi jika tidak ada pihak yang keberatan ya, dalam hal ini misalnya penggugat, yaitu Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya. Nah, tapi kan tadi kan kita kan kembali lagi tadi dalam definisi apa sih surat kuasa gitu ya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa surat kuasa ini secara garis besar ya SIM gitu ya, driving license atau lisensi untuk dapat mewakili gitu. Sekarang gimana bisa mewakili kalau dokumentasi untuk dia mewakili, dokumen untuk dia mewakili aja tuh nggak benar kan, nggak bisa diwakilkan. Oke, paham. Jadi memang nggak sah, makanya walkout ya, mungkin biar ini kali ya, biar nggak diusir, jadi maksudnya udah pergi sendiri gitu. Jadi kan daripada disuruh orang pergi kan mending pergi sendiri gitu kan ya. Itu mungkin itulah berjiwa besar kan, jiwa senioritas ya kan. Itu. Nah, apa sih implikasinya? Apa dampaknya seandainya data-data dalam surat kuasa itu tidak sesuai ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih. Misal surat kuasa ditulislah dengan untuk perkara wan prestasi. Tapi ternyata perkara yang dihadapi nih, yang di depan mata nih, ternyata perkara perbuatan melawan hukum gitu ya. Kemudian nomor perkara atau uraian atau objeknya juga beda ternyata kan gitu ya. Apa sih dampaknya, apa sih implikasinya? Jadi secara hukum acara kalau di perdata ya, surat kuasa itu dia bisa dianggap cacat formil. Karena apa? Objek sengketanya aja beda, kemudian jenis gugatannya beda ya kan, nomor perkaranya tidak sesuai ya kan gitu. Ibaratnya driving license nih, dia dapat driving license-nya untuk mengendarai sepeda motor, tapi digunakan untuk driving license mengemudi mobil atau roda 4 kan nggak bisa dipakai kan akhirnya driving license-nya gitu ya. Kalau di Indonesia tuh driving license motor itu dia tipe C ya kan, kalau untuk mobil tipe A, untuk mobil kecil ya. Nah kan nggak bisa tuh, kan berbeda kan, SIM-nya kan driving license kan berbeda tuh tipenya. Nah itulah surat kuasa, makanya harus spesifik itu.
Jadi untung ya, dibantahnya tuh masih dalam tahap mediasi. Coba bayangkan ketika sudah masuk pokok perkara kan lebih memalukan. Ternyata harus walk out ketika persidangan kan. Jadi menurut saya ya, pengacara kuasa hukum Nikita Mirzani kemarin masih memberikan muka gitu ya, itu untuk pihak lawannya gitu, karena masih mediasi, kamu belum masuk pokok perkara. Coba kalau misalnya ternyata itu dijadikan materi dalam replik gitu ya. Misalnya pihak tergugat melakukan eksepsi, kemudian direplik gitu ya, dibantah lah nih legalitas si kuasa hukumnya, kan lebih memalukan gitu. Sidangnya kapan lagi? Kapan lagi? Saya malah nggak nonton sidangnya, tahu-tahu udah ribut aja gitu. Coba tuh bantu jawab yang di bawah. Nah, kemudian apa sih, gimana sih kalau misalnya ada advokat gitu ya, yang surat kuasanya cacat tadi gitu ya, data-datanya salah. Jadi kalau kita telisik dari etika profesi advokat ya, surat kuasa yang tidak sesuai itu dia bisa dinilai sebagai kelalaian profesional atau kurang kehati-hatian atau berpotensi melanggar kode etik advokat. Nah, secara praktis di pengadilan, data yang salah itu dapat berdampak, bisa aja hakim menolak hadirnya advokat, surat kuasa diminta diperbaiki gitu ya, persidangan ditunda karena harus ada perbaikan kuasa tadi. Nah, kemudian posisi klien menjadi tidak terlindungi secara sah gitu. Jadi kesimpulannya, surat kuasa itu adalah pondasi legal. Jika kalian menemukan ada orang yang mengatakan bahwa surat kuasa itu tidak penting, itu bodoh ya. Saya katakan demikian, dan saya bisa bertanggungjawabkan statement saya ini. Kalau ada orang mengatakan surat kuasa itu tidak penting dan sebagainya, itu dia tolil, alias go to the block ya. Ingat nih, jadi jika kalian jangan dibodoh-bodohin ya. Surat kuasa itu pondasi legal dari hubungan antara advokat dan klien gitu ya. Nah, itu dia pondasi paling dasar, itu hal yang paling basic gitu ya, sifatnya administratif tapi dampaknya tuh sangat luar biasa gitu. Jadi kalau surat kuasanya tidak sah atau cacat gitu ya, gimana bisa mewakili kepentingan kliennya gitu. Sama kayak mengendarai kendaraan kan, kalau tidak ada SIM kan kita boleh membawa kendaraan, ketika dirazia kan kita kena tilang kan. Nah gitu. Jadi ingat, surat kuasa itu dia pondasi legal dari hubungan advokat dan klien. Ia harus spesifik, harus akurat, dan konsisten dengan perkara yang sedang ditangani, baik dalam perkara perdata ya. Jadi ketika ada ketidaksesuaian, bisa fatal dan berujung gugatan atau kasus yang sedang berjalan tidak dapat diterima gitu ya, tetap harus menunjukkan perkara apa yang diwakili. Intinya satu surat kuasa idealnya untuk satu perkara yang jelas, agar tidak menimbulkan cacat formil dan sengketa kewenangan di pengadilan. Itu. Jadi kita tidak sedang bergibah ya, dan saya tidak mau membahas siapa-siapa, tapi yang jelas kalau ada yang mengatakan bahwa surat kuasa itu tidak penting dan hal remeh-temeh, itu dia, nah coba tanyakan dia beneran paham nggak atau pura-pura paham. Gitu kan ya, kalau bahasanya go to the block tadi kan.
Jangan-jangan itu sekte pemuja setan. Gitu ya, karena gini, cukup miris ya teman-teman, ketika ada orang yang beranggapan gitu ya, surat kuasa kan hanya nggak tahu siapa yang ini isunya ditangkap itu, nggak ngerti juga, kayaknya isu-isu doang deh tuh, itu nggak jelas siapa. Nah, jadi memang banyak kan dari kemarin ini katanya ya, menurut teman-teman, saya nggak memperhatikan ya, saya nggak mau menonton orang juga gitu kan, saya juga tontonan juga pilih-pilih gitu. Banyak orang yang beranggapan tadi surat kuasa hanyalah formalitas administratif, bukan materi perkara gitu kan. Nah, sehingga dianggap tidak penting gitu ya. Pandangan seperti ini secara ilmiah keliru gitu ya. Jadi kalau ada yang ngotot aja masih mempertahankan pendapat seperti itu, mending teman-teman jangan ditonton daripada nanti teman-teman ikutan go to the block gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk misinformasi hukum. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa surat kuasa ya bukan sekedar hal-hal administratif semata, tapi dia elemen tapi dia elemen hukum acara ya. Nah, dalam teori hukum surat kuasa itu memiliki dua fungsi dasar. Saya ulangi lagi nih karena banyak yang baru gabung ya. Memiliki dua fungsi dasar. Pertama, fungsi formil gitu ya. Fungsi formil yaitu menjadi dasar kewenangan advokat untuk apa? Untuk bertindak atas nama klien atau mewakili klien. Tanpa surat kuasa, advokat tidak akan pernah memiliki legal standing gitu ya, dan setiap tindakan dianggap tidak sah. Nah, kemudian fungsi material. Fungsi materialnya ini dia untuk menentukan cakupan tindakan apa aja sih yang akan dilakukan oleh advokat gitu ya. Misalnya menggugat, apakah membela, mengajukan bukti, mengajukan banding, kasasi, PK, dan semuanya juga harus diatur secara jelas di dalam surat kuasa tadi. Nah, jadi ingat, surat kuasa saya katakan lagi, dia bukan sekedar kertas administratif ya, tetapi penentu sah atau tidaknya proses hukum itu sendiri ya. Nah, gitu. Dia kesepakatan antara klien dan advokat. Gitu. Udah jelas, ada yang mau ditanyakan nggak? Any question? Ingat ya, tadi surat kuasa itu dia anggaplah boarding pass dalam dunia litigasi. Apa sih Bang dunia litigasi? Dunia hukum, dunia peradilan. Gitu. Kalau mengerti juga boarding pass, anggaplah SIM. SIM untuk apa? Untuk mewakili kepentingan kliennya. Gitu. Emang tidak mempengaruhi perkara ya, tidak mempengaruhi perkara, tapi itu kan adalah payung hukum gitu. Apakah advokat dapat mewakili atau tidak dapat mewakili? Kalau kasus perdata terbukti bersalah terus tidak bayar, apakah ditahan? Nih, dibedakan ya. Dalam perkara perdata ini tidak ada salah dan tidak bersalah. Ingat, itu ranahnya pidana kalau menentukan salah dan tidak bersalah. Gitu. Tapi kalau di perdata itu menang dan kalah. Nah, yang menang akan mendapatkan ganti rugi, yang kalah harus membayar ganti rugi. Nah, lalu bagaimanakah misalnya ada seseorang memenangkan perkara dan satu yang lainnya kalah ya? Tentunya yang kalah mengganti rugi. Apa aja yang dituntutnya dalam gugatannya gitu ya. Nah,
Apakah bisa ditahan? Sekali lagi, perdata tidak berhubungan dengan dunia perbuian. Perkara perdata tidak berhubungan dengan dunia penjara, ya, tapi dia hanya tentang mengganti rugi, gitu ya. Itu. Tapi dalam praktiknya eksekusi gitu ya, eksekusi ganti rugi dalam kasus perdata di Indonesia ini sangat buruk. Banyak kasus di mana orang memenangkan perkara tapi belum mendapatkan ganti rugi, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Contohnya kasus pengacara senior Bapak Oce Kaligis gitu ya, di mana beliau berkasus kalau nggak salah sama perusahaan BUMN dulu, asuransi. Sampai sekarang berapa puluh miliar beliau belum dibayar, padahal beliau memenangkan perkaranya, memenangkan gugatannya gitu. Itu contoh masih belum ini ya, cara eksekusi ganti rugi di perdata, di hukum perdata kita ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Itu beda dengan pidana gitu ya, karena pidana ini ada eksekutornya yaitu jaksa. Jadi ketika seseorang dinyatakan bersalah ya langsung saat itu juga bisa dieksekusi, entah itu ditahan, entah itu di apa gitu. Kasihan doh, ayo karaokean nggak bisa nyanyi. Pada kabur nanti apa yang nonton saya kalau saya nyanyi. Nggak ada alat-alat juga, saya nggak punya nggak bisa, nggak punya apa sih namanya, pokoknya perangkat-perangkat gitu udah nggak ada. Dulu ada waktu zaman small. Ayo, apalagi ada yang ditanya nggak? Ayo, apalagi ada yang ditanya?